Amerika versus Cina saat ini bukan perang dagang, tapi perang ideologi. Jadi janganlah melihat Amerika dan Cina bersih tegang, kemudian pejabat negara berkomentar, oh itu cuma perang dagang dua negara, gak banyak pengaruhnya buat Indonesia, kita cari negara lain selain mereka. Alah, malu bener kalau saya mendengar opini seperti ini. Asli malu saya, seperti gak ada kedalaman analisanya, seperti gak ada keilmuan bernegaranya. Ambil gampangnya saja, toh rakyat gak banyak ngerti urusan beginian. Sebentar om, hati-hati ngomong begitu. Semua bisa berubah dalam hitungan bulan, bukan tahun. Kembali ke persamaan level playing field, kesamaan cara bermain yang sedang Amerika tekan Cina ini. Apa yang mau disamakan? Ideologi Amerika adalah demokrasi. Ideologi Cina adalah komunisme. Amerika adalah swasta murni atau disebut market driven. Cina adalah government driven cara mengelola ekonominya. Amerika adalah kapitalisme. China adalah state capitalism. Ini level playing field. Beda banget. Amerika ingin menerapkan demokrasi sebagai landasan berdagang dan menggunakan alat penekan tarif masuk tinggi. Saat ini terlebih dahulu terhadap Cina. Amerika sangat anti dengan state capitalism karena untuk menegakkan state capitalism harus menggunakan state authoritarian atau menggunakan kekuatan pemerintah represif tangan besi. Menekan pasar, menggunakan kekuatan negara, negara seakan menjadi fasis sehingga pasar bebas seakan tidak ada. Itulah kapitalisme melihat state kapitalisme. Melihat negara berbisnis berbasis BUMN. Gaya heavy on government dan less to private atau semuanya pemerintah dan kurangnya peran swasta adalah ideologi yang harus diterapkan jika sebuah negara ingin menggunakan dana obornya Cina. Harus government driven. Itu banyak terjadi seperti di negara Sri Lanka, di negara-negara Afrika, Papua Nugini, dan banyak negara lainnya. Framework demokrasi ekonomi dan state-driven ekonomi itu dua ideologi berbeda yang menjadi titik awal perang dagang. Ini perang baru dan senjatanya bukan bedil, tapi saat ini diawali dengan perang tarif dan perang dagang. Lalu bagaimana melihat perang ini bagi Indonesia dan bagaimana solusinya? Biar gampang, kita mau melihat negara mana yang melakukan state capitalism, yaitu jika mau masuk sebuah negara mereka minta government guarantee. Negara mana yang menggunakan swastanya pada saat deal B2B, tapi senatornya, presidennya ikut menekan sebuah negara, ya. Itu kita harus mencurigai apa negara tersebut. Jadi Indonesia sekali lagi ke depan bagaimana? Kalau saya secara pribadi, saya anti pasar bebas kapitalisme. Semua sahabat saya tahu bahwa saya anti state capitalism. Jadi saya anti Amerika, saya anti Cina, saya anti IMF, dan saya anti obor. Lalu ideologi bisnis saya apa? Ideologi bisnis saya adalah ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah ekonomi berbasis fair trade, keadilan, bukan free trade. Kembali ke topik perang dagang, state capitalism dan swasta pasar bebas. Tindakan Amerika melindungi swastanya, tindakan Cina melindungi komunismenya. Indonesia sekali lagi harus menerapkan ekonomi Pancasila berbasis fair trade. Diawali dengan membangun kekuatan dalam negeri, membangun kekuatan sendiri, membangun tanpa uang asing, tanpa teknologi asing. Stop menggunakan apapun berhubungan dengan asing. Tidak ada istilah foreign direct investment, tidak ada istilah ekonomi bergantung pada asing. Cukup membuat kebijakan ekonomi baru berbasis produk lokal. Kamu ini negara Indonesia beruntung banget memiliki undang-undang negara yang kuat melindungi hak atas kepemilikan aset negara yang tertulis di Konstitusi Indonesia Pasal 33. Ini adalah kalimat dari Stephanie Kelton, pakar MMT, Modern Economic Model. Di saat via telepon kami berbicara bulan lalu panjang lebar. Dia sesungguhnya sedang mengundang saya untuk peluncuran buku barunya yang akan dibedah di Tokyo Desember tahun ini. Yang saya pun bertanya untuk memastikan maksudnya dengan komentar, "What do you mean by lucky?" atau apa yang dimaksud dengan beruntung itu? SWF, Sovereign Wealth Fund, bisa berjalan sangat efektif di negara kamu, di Indonesia itu. Kemudian kami berbicara lagi lebih dalam lagi untuk menjelaskan SWF yang dia maksud. Bagi saya, mendapatkan pemahaman dia adalah mendapatkan pemahaman sisi yang baru lagi tentang SWF. Sekali lagi, ini adalah pengimplementasian SWF sesuai pasal 33. Caranya bagaimana? Sederhananya begini, kalau kita punya hotel bintang 5, maka tidak perlu repot-repot mengelolanya. Panggil saja
Pullman, Grand Hyatt, Westin, atau pengelola hospitality lainnya. Sama dengan kekayaan aset mineral di Indonesia. Jangan kasih swasta apalagi asing untuk memiliki hak atas tanah tersebut. Bahkan mereka bisa menjaminkan aset tersebut untuk mencari pendanaan. Misalnya perusahaan Freeport. Jangan kasih Freeport memiliki aset, tetapi mereka hanya kontraktor penambang saja. Aset Grasberg tadi terbitkan SWF, maka Indonesia dapat billion dollar uangnya. Dan Freeport adalah Hyatt-nya. Dia adalah operator saja. Kita bayar berdasarkan throughput. Begitu keluar produk koper konsentratnya, kita bayar per ton, misalnya X. Selesai sudah. Kalau sekarang mereka menjaminkan aset kita, dapat uang modal, lalu menambang, lalu menjual hasilnya, kita hanya dapat pajak yang kecil dan sebagian saham itu juga kecil. Jadi janganlah buat Freeport itu berkuasa memiliki aset. Dia sekali lagi hanya sebagai penambang kontraktor tambang. Sekali lagi, jadi tambang-tambang di Indonesia semua itu bagaikan hotel operator saja. Semua tambang dikelola badan khusus. Karena itu, saya sejak dulu mengusulkan berdirinya SKK Minerba. Kan di ESDM ada SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas. Di Minerba kita buat satu lagi, SKK Minerba, Satuan Kerja Khusus untuk Mineral dan Batubara. SKK itu adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Kekhususannya adalah menerbitkan SWF, Sovereign Wealth Fund, untuk funding. Dan Stephanie Kelton menjelaskan rinci tekniknya, sederhana sekali. Nanti kita bahas di tempat yang lain ya. Kita lanjutkan lagi. Dengan adanya dana terbit SWF tadi, maka pasal 33 kita laksanakan secara benar. Negara memiliki harta dan uang. Kontraktor hanya mengerjakan penambangan. Kalau mereka tidak perform, ya ganti. Sesederhana itu. Jadi kuncinya tambah nomenklatur di Kementerian ESDM. Buat SKK Minerba seperti di zaman Pak Ibnu Sutowo dulu. Pakai SWF Migas. Uangnya untuk membangun Krakatau Steel dan beberapa industri lainnya di tanah air di awal tahun 70-an. Dan kalau SWF ini dipakai, Indonesia nggak ngutang lagi. Jadi saya berharap pemerintah mau menerima usulan video ini. Bener deh, saya kalau dipikir-pikir sering banget ngarep didengar pemerintah. Kasian ya si Sontoloyo ini, ngarepnya kegedean.